Welcome to apa? Welcome to Sahara. Mas, aku mau minta uang bulanan. Pas malam udah diminta, enggak minta lagi. Apaan? Masa cepet buat sebulan sih? Pandai-pandaikan aja lah. Mana lagi? Kebutuhan kita banyak loh, buat lagi buat cicilan, angsuran, kuliahnya cicil lagi. Kan kamu tiap hari keluar sih. Kita pulang kerja persiapan kopi, minum lah. Di sore mah gak berguna. Biasanya tuh dia kayak ngabarin aku apa-apa. Jadi dia nggak ngecek? Nggak pernah ngabarin gitu. Gak pernah kayak gitu. Tapi mana-mana udah seminggu. Sama dosen dia juga nggak ada bilang. Rasanya kayaknya ada banyak banget ya. Ya udahlah, kalau ntar aku di rumah aku gampang aja deh. Oke, padahal yuk. Halo, assalamualaikum Dija. Iya, apa? Dia kenapa ya nggak masuk kuliah? Udah hampir seminggu loh. Gak urusan kau itu. Dija di mana nih? Aku ke rumah ya. Kok dimatikan ya? Dija ya? Dija. Dija kemana aja selama ini? Terus kenapa kamu masuk kuliah? Mau aja. Kok kenapa ada masalah? Jadi, Siapa bisa? sebenarnya waktu kamu telepon kemarin itu, aku ada masalah, makanya kamu hilang dari kamu, dari semua orang pun aku hilang. Sebenarnya aku hilang itu nggak ada kabar itu karena aku ada masalah gitu. Aku masih nikah, cuma aku nggak bisa nyeritainnya semua ke kamu. Iya iya Dija, Anggun paham kok apa yang kamu rasain itu. Emang semua sih nggak bisa harus dibicarakan gitu kan. Tapi mungkin kamu harus cerita, mau gimana pun kamu harus cerita. Nah kebetulan aku ada ibu, dia lagi kerja di kantor rehab gitu. Nah di sana itu kayak ada bagian di konseling gitu yang sering mengatasi masalah-masalah orang gitu. Mungkin Dija nggak bisa cerita sama Anggun, mungkin sama ibu-ibu Dija bisa cerita gitu. Kalau nggak besok kita ke sana ya. Baik, jadi perkenalkan dulu, nama Ibu Mas Diana. Di sini Ibu berjabat sebagai konselor
Nah, kalau boleh tahu, kalau boleh minta izin nih, Ibu pingin saudari memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan Bu, nama saya Dinja. Umur saya 21 tahun. Asalnya dari mana? Asal saya dari kampung sebelah Bu, Kampung Malang. Malang. Jadi izin Ibu bertanya kembali, saudari Dinja kira-kira datang ke sini tujuannya itu apa? Ingin melakukan proses konseling Bu. Baik. Jadi saudari tahu nggak apa sih sebenarnya proses konseling itu? Jujur saya masih kurang tahu Bu apa. Ya, baik. Izinkan di sini saya, Ibu selaku konselor akan menjelaskan apa sih sebenarnya konseling itu, gitu ya. Nah, jadi saudari Dija, kakak, perlu kita ketahui bahwasanya konseling itu adalah suatu proses pemberian bantuan dari seorang konselor. Nah, di sini seorang konselornya itu saya kepada klien. Nah, kliennya itu adalah saudari Dija sendiri. Nah, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang sedang dialami oleh klien. Nah, jadi di dalam proses konseling ini ada beberapa asas yang perlu saudari ketahui. Nah, jadi yang pertama itu ada namanya asas kerahasiaan. Nah, jadi di dalam proses konseling ketika klien menceritakan sebuah permasalahan itu harus dijaga kode etik konselornya itu asas kerahasiaan. Nah, jadi apapun yang diceritakan oleh klien, permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien itu tetap terjaga rahasianya, aman gitu. Yang tidak ada boleh orang lain yang mengetahui selain klien dan konselor. Nah, yang kedua ada namanya asas kesukarelaan. Nah, seperti saudari Dija datang tadi dari luar untuk menemui saya itu sukarela, ingin melanjutkan proses konselingnya. Yang selanjutnya ada namanya asas keterbukaan. Nah, jadi saudari Dija dalam asas keterbukaan ini artinya tidak ada paksaan, tidak ada tersembunyi. Saudari Dija lepas saja menceritakan semua permasalahan itu secara bebas, secara leluasa, biar tenang pikiran dan hati dari saudari Dija. Nah, kira-kira saudari Dija sampai di sini apakah dapat dipahami? Dapat. Baik, kembali saya bertanya, apakah proses konseling ini bisa kita lanjutkan? Jadi mohon sebelumnya waktu kita hanya 15 menit untuk proses konseling ini kita lanjutkan. Baik, karena saudari juga tadi telah berkenan untuk dilanjutkan, boleh Ibu minta saudari untuk menceritakan apa sih sebenarnya permasalahan yang sedang saudari alami. Jadi Bu, saya datang ke sini untuk melakukan konseling. Di mana belakangan ini saya menjadi seorang pecandu narkoba. Pecandu narkoba. Kira-kira saudari apa yang menyebabkan saudari itu pecandu narkoba gitu? Sebenarnya banyak sih Bu faktor yang membuat saya jadi candu memakai narkoba. Baik. Yang paling monoton itu ya karena keluarga Bu. Ayah dan ibu saya itu sering kali Bu ribut. Dimana sampai ayah saya itu main tangan sama ibu saya. Saya ngerasa ngedown gitu Bu. Saya ngerasa nggak guna jadi orang, nggak dianggap sebagai anak gitu Bu. Dimana juga saya kuliah dengan kayak gitu, saya bingung mau ngelampiasin kemana gitu Bu. Jadi Nggak apa-apa, ceritakan aja. Jadi Tarik karena- nafas dulu. Bisa? Tenang? Lanjutkan. Nah, jadi Bu, saya nggak tahu lagi melampiaskan mana. Memang saya mula-mulanya itu sebenarnya itu sudah memakai rokok gitu kan Bu. Dimana lingkungan saya juga itu menurut saya memang kurang bagus Bu. Tapi memang cuma mereka yang bisa menenangkan saya Bu. Dimana kawan saya itu, teman saya memberikan solusi. Saya cuma coba-coba awalnya Bu. Nah, dimana saya coba itu, ketika saya coba, saya merasa tenang. Nah, jadi setiap kejadian apa yang saya rasakan, saya larinya ke narkoba terus. Kalau Ibu boleh tahu, saudari Dija sejak kapan awal Dija menggunakan narkoba ini? Sudah 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Baik, setelah yang saya simak dari cerita saudari tadi, saudari faktornya itu adalah karena
orang tua yang berantem di depan Dijah sendiri, sehingga Dijah mengambil keputusan untuk menenangkan diri dengan narkoba gitu ya. Nah jadi saudari Dijah, kira-kira saudari apakah ada keinginan untuk berubah meninggalkan narkoba atau memang ingin melanjutkan narkoba ini gitu? Jujur Bu, saya ingin keluar dari narkoba gitu ya. Baik saudari Dijah. Nah jadi memang kudrat ya, namanya rumah tangga. Rumah tangga ini ada konsekuensinya, itu ada yang baik, ada juga duka, ada sukanya gitu. Nah mungkin inilah merupakan penyebab dari terjadinya saudari terjebak kepada kecanduan narkoba. Namun perlu kita ingat saudari, bahwasanya dengan mendekatkan diri kepada Allah itu lebih menenangkan hati, jiwa dan pikiran daripada mendekatkan diri kepada hal-hal yang negatif. Contohnya seperti saudari bilang tadi, narkoba. Nah, saudari tahu nggak apa bahayanya narkoba ini? Nah, jadi bahaya narkoba ini sebenarnya sudah saudari alami. Nah, kenapa? Karena ketika saudari menggunakan narkoba, saudari sudah mulai merenung, termenung sendiri, sudah jauh dari masyarakat, jauh dari teman-teman, karena sudah kecanduan dengan narkoba. Sedikit bermasalah larinya ke sabu-sabu, sedikit bermasalah ke narkoba, sedikit pikiran gak tenang langsung merokok gitu. Nah jadi ini kan menyebabkan gangguan psikis saudari sendiri. Nah baik, semoga dari sini ke depan saudari bisa ya meninggalkan hal-hal yang negatif seperti narkoba ini. Kita sama-sama berdoa agar kedepannya saudari bisa meninggalkan dan keluar dari permasalahan ini. Baik saudari, sekiranya dari sini ke depan saudari itu bisa meninggalkan pelan-pelan. Memang sulit kiranya kalau kita udah kecanduan itu sulit untuk meninggalkan, seperti rokok. Nah rokok ketika kita telah candu itu sulit banget untuk meninggalkannya, sama halnya dengan sabu-sabu tadi. Namun ada beberapa proses yang harus kita lalui. Nah untuk keluar dari sebuah permasalahan itu kita harus melalui tangga-tangga dulu, artinya proses-proses dulu sampai nanti kita memang bebas dari pecandu narkoba tersebut. Nah awalnya jika memang keinginan saudari ingin keluar dari narkoba tersebut, saudari memang sudah dari hati yang dalam, nurani yang dalam ingin keluar, saudari pasti bisa pelan-pelan meninggalkannya. Pertama, ketika saudari mau terjerumus nih, mau mendekati narkoba lagi, saudari bisa berpikir untuk mendekatkan diri kepada Allah atau melakukan aktivitas yang lebih baik, yang positif. Contohnya berkumpul dengan teman-teman untuk mengisi kajian atau healing bersama teman-teman yang menghindari narkoba itulah, menghindari rokok, sabu-sabu dan lain sebagainya. Nah jadi dengan keterbiasaan saudari berkumpul dengan misalnya majelis taklim atau teman-teman yang berdiskusi yang hal-hal yang bermanfaat, healing, rekreasi gitu, itu akan terhindar pelan-pelan dari pada narkoba, asalkan saudari itu jangan murung sendiri di rumah. Nah permasalahan itu setiap orang mengalami permasalahan, jadi yakin saja bahwasanya Allah itu memberikan masalah kepada hambanya itu sesuai dengan kemampuannya. Nah, berpikir positif aja, husnuzon sama Allah. Semua permasalahan itu akan bisa terselesaikan dengan pelan-pelan. Sampai di sini saudari bisa paham? Kira-kira saudari sampai di sini apa yang saudari dapatkan? Apa yang saudari rasakan setelah proses ini? Alhamdulillah Bu, setelah melakukan konseling ini saya merasakan lebih tenang. Saya merasakan saya lebih peningkatan ingin keluar dari narkoba saya lebih tinggi gitu. Baik, alhamdulillah. Sama-sama kita berdoa semoga proses keluar dari permasalahan ini berjalan dengan baik. Semoga dapat menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Semoga menjadi orang yang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, saudari, mungkin seperti kesepakatan awal tadi, waktu kita hanya 15 menit. Jadi di sini ketika saya melihat keadaan saudari, sepertinya ada tindak lanjutnya, artinya saudari harus saya alih tangankan ke atasan, itu seperti ke rehabilitas. Namun di sini saya tidak bisa memaksakan saudari untuk langsung saya bawa ke rehabilitas, akan tetapi saya kembalikan kepada saudari apakah saudari mau kita bawa ke rehabilitas atau tidak. Jikalau mau, nanti saya akan arahkan menunjuk jalannya ke ruang rehabilitasnya. Bagaimana kira-kira saudari?
saya rasa tidak perlu lagi, Bu. Karena nanti kalau saya melakukan rehabilitasi, otomatis orang tua saya tahu penyebab apa yang terjadi sama saya, makanya saya menggunakan narkoba tersebut. Baik, kalau begitu memang pilihan ada pada saudari. Nah, jadi mungkin sampai di sini ya proses konseling kita karena juga terbatas dengan waktu. Di sini Ibu mendoakan semoga saudari bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Diri ini bagaikan daun yang setiap waktu harus terus siap untuk gugur. Kadang kala sampai menguning, bisa pula saat